Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Marhaban, marhaban, marhaban. Ya Nurul Aini, marhaban, marhaban. Nurul Aini, Allah, marhaban, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ansari Rasulillah muhajirin ma'a Rasulillah summa ila sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa summa ila sayyidina al-Fatih al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa ala rasulih wa furu'ihim summa ila ruhil habibi Ali bin Ali Muhammad bin Husain al-Habashi wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya man yajid salahu yaqadatu wa man. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika.
alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika pilih marhaban 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 ya nurul aini marhaban marhaban nurul aini Allah marhaban marhaban sholawatullah alaika نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيدنا المرسلين أنت الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعة بأمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الآب الأقدر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهره قاسم أمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيدنا الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى خطرة اقتربته من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين إيمانك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبنا دينا بجامل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وأن تتقبل منا ما حتى حركنا فيه من نياتنا وعملنا وأن
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق دبائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة ولا تهرمنا ودنونا جميلة في وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجه به إليك مستشفئين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولده وطهره وأم ببركة بشر في وجهة أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا وأوادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآتم رايات الدين والطويل في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بنهي مأمورة مانا وسورة واكشف اللهم كربات المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولة الحق في جميع مواقف الأقطار وأجدهم بتأييد من عندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك آمين. وإذا توفنا وتوافنا المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati DPC Ikawangi Kecamatan Bengalon, yang saya hormati DPC Ikawangi Kabupaten Kutai Timur, yang saya hormati PLT Camat Bengalon, yang saya hormati Kapolsek Bengalon beserta jajaran, yang saya hormati Kades Sepaso, Sepaso Barat, Sepaso Timur atau yang mewakili, yang saya hormati tokoh masyarakat beserta alim ulama sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat untuk dapat berkumpul bersama dalam acara syukuran Harlah DPC Ikawangi kedua sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Kedua kalinya semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, pertama pembukaan DPD Ikawangi Kabupaten Kutai Timur, kelima sambutan PLT Camat Bengalon, keenam sambutan Kapolsek Bengalon, ketujuh tausiah, kedelapan penutup doa. Baiklah, kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca umul kita ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Nur Amelia Safitri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pembacaan ayat suci tadi. Melangsungkan acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua DPC Kawangi Bengalon. Kepada Bapak Imam Musliani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, wa ya Allah. Yang terhormat Bapak DR Haji Ernanta Hadi Sucito, Kasot MSI, Ketua DPD Kawangi Kabupaten Kuta Timur, beserta struktur jajaran DPD Kawangi Kabupaten Kuta Timur yang kami hormati. Nah,
yaitu termasuk ada Bapak Muhammad Toib, ada Ibu Indah, ada Ibu Indra, kemudian ada Bapak Teguh. Ini bapak-bapak Ikawangi DPDK Kecamatan Bengawan. Ini adalah orang-orang yang dalam pengurus yang ada di DPD Kabupaten Kutai Timur. Yang terhormat RT Camat Bengawan atau yang wakili yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kapolsek, ada yang wakili Bapak Dan Ramil, ada yang wakili yang terhormat Bapak Kepala Desa Stasiun Barat, yaitu Bapak atau yang wakili, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa Stasiun Induk, ada yang wakili, yang tidak asing lagi bapak-bapak, ibu-ibu pengurus DPC dan anggota Ikawangi Kecamatan Bengawan yang kami sayangi. Mudah-mudahan bapak-bapak DPD Ikawangi ini rukun-rukun selalu. Semoga di dalam perjuangan kita di dalam Ikawangi ini berjalan dengan baik. Amin. Kemudian pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Dan para sahabatnya, sehingga pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di rumahnya Bapak Bunda dalam acara hari ultah atau hari ulang tahun DPD Ikawangi Kecamatan Bengawan, sekaligus memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Perlu kami sampaikan bapak-bapak dan ibu yang dari Kabupaten Timur, Pak, memang di dalam satu perjalanan kita mulai tahun 2003 itu di dalam ulang tahunnya 2024 yang pertama, kemudian ulang tahun yang kedua 2025 yang sekarang ini. Seharusnya pada tanggal 9, Pak, ya, itu sudah memperingati hari ulang tahun, tetapi karena dia dalam keadaan suasana mungkin masih sangat perlu di dalam acara yang lainnya, maka sekarang ini kami peringati hari ulang tahun yang kedua ini. Dan bapak-bapak ibu sekalian, kami di sini selaku ketua DPD Ketua DPD Ikawangi Kecamatan Bengawan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Bapak dari DPD Kabupaten Kutai Timur dan Bapak-bapak Ikawangi DPD Kecamatan Bengawan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dari para undangan atau yang belum saya sebutkan namanya, karena waktu mengingat sudah keadaan sudah siang. Kalau memang belum kami panggil, kami yang sebenarnya. Kiranya perlu itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan apabila kata-kata kami tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya kira semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Musliani atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPD Ikawangi Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini kami mohon untuk Bapak Haji Ernata Hadi SSOS MSI dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru ala dini kulli walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu PLT Camat Kecamatan Bengalun atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Bengalun yang sempat hadir pada saat hari ini di kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Keluarga Banyuwangi Kecamatan Bengalun, Bapak Imam, beserta seluruh jajaran anggota Ekawangi Kecamatan Bengalun. Yang saya hormati Bapak Tuan Rumah, Pak Bondan, beserta istri yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan rumah yang ditempati kegiatan kita pada hari ini, mudah-mudahan rumahnya berkah. Mudah-mudahan beliau rezekinya melimpah. Dan Allah memberi kesehatan kepada Bapak sekeluarga dan kita semuanya tentunya. Amin. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh pengurus Ekawangi Kecamatan Bengalun dan seluruh anggota Ekawangi Kecamatan Bengalun serta seluruh hadirin undangan semuanya yang tidak saya sebut atau tidak sempat kami sebut namanya satu persatu, dan kami hormati semuanya. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPD Ekawangi Kabupaten Kutai Timur. Jadi pada hari ini saya membawa rombongan atau didampingi oleh beberapa pengurus DPD Kabupaten Kutai Timur, yaitu ada Bapak Ketua Harian Pak Muhammad Thoyib, ada Ibu Sekretaris Umum yaitu Ibu Bu Indah ya namanya ya. Lupa sudah. Kalau salah sebut bilang Pak Thoyib. Kalau salah sebut bahaya ini. Bisa ketukar. Nah itu ya. Dan juga ada saya membawa bendahara yaitu Ibu Bu Titik, sebutan nama singkatnya ya Bu Titik ya. Ada juga saya membawa bagian pengurus barang yaitu Mas Handoko, dan ada membawa Sri Tanjung, koordinator atau koordinator Sri Tanjung yaitu Ibu Indra ya. Nah itu temannya yang berdiri di sini ya, jadi teman di rumah ya. Jadi ada beberapa yang saya bawa. Kebetulan juga kegiatan kami itu ada juga di sana. Kita akan mengadakan pengajian sama seperti ini, yaitu di Kampung Kacang pengajian. Kita akan mengundang penceramah dari Blok Agung ya. Hari ini lagi proses kedatangannya. Blok Agung. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini karena rahmatnya ya. Kita dikasih kesehatan, dikasih iman, dikasih waktu, kesempatan untuk hadir. Dengan iman, dengan kesempatan dan kesehatan, maka kita bisa melaksanakan kegiatan ini di rumahnya Pak Bondan ya. Mudah-mudahan kegiatan ini juga selalu membawa motivasi kita semuanya untuk selalu guyup, rukun,
dan juga nantinya efeknya akan membawa kesejahteraan, kedamaian dalam rumah tangga kita. Amin. Sholawat serta salam juga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih Pak Ketua DPC Kecamatan Bengalun dan juga Pak Bondan atas pelaksanaan ini, dan alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya ini. Oh ya, mohon maaf ketinggalan yang kami hormati Bapak Ustadz ya, Pak Ustadz yang memberi ceramah pada saat hari ini ya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir ke sini ya. Karena ada sebenarnya ada beberapa kegiatan yang hari ini harus kami hadiri. Ada undangan dari KNPI juga di lapangan Budungga ya. Hari ini ada kegiatan ya yang sama jamnya, namun karena ini saya anggap sangat penting sehingga kami harus ke Bengalun ya. Jadi yang di sana saya instruksikan karena itu sifatnya kedinasan. Jadi saya instruksikan kepada staf saya untuk menghadiri yang kegiatan di Kudungga ya, di lapangan Kudungga. Nah, saya hadir ke sini kepingin ketemu kepada keluarga-keluarga saya semuanya di sini ya. Yang laki-laki cakep-cakep, yang ibu-ibunya cantik-cantik. Ya, boleh. Meskipun ada istri boleh gitu ya. Ya, boleh. Kalau sudah berdiri sini milik umum jadinya ya. Ya. Kalau di rumah pribadi, kalau di sini milik umum. Pak Tojab ya. Waduh, maksudnya berkat kemana Ibu Indah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kesini nanti saya juga sekaligus akan membawa kartu anggota Ikatan Keluarga Besar Banyuwangi ya. Jadi ada kartu anggota nanti yang kami serahkan di sini kepada Pak Ketua, nanti Ketua DPC Kecamatan, anggota Ekawangi ada ya. Nanti akan kami serah terimakan. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima atau belum mendapatkan, boleh nanti menyusul ya, mengirimkan fotonya melalui pengurus, bisa melalui Pak Bondan, bisa melalui Pak Ketua nanti ya. Jadi nanti kami cetakkan ulang. Kenapa demikian? Karena ini harus suatu paguyuban yang memang profesional, itu memang harus ada kelengkapan administrasinya ya. Ada benderanya, ada plangnya, ada juga keanggotaannya ya. Jadi ada indikat keanggotaan. Itu namanya paguyuban yang profesional ya. Kita berupaya agar supaya paguyuban Ekawangi Kabupaten Kutai Timur itu sempurna ya. Sempurna sesuai dengan AD ART kita ya, itu. Bapak Ibu yang saya hormati, AAD dan ART Ekawangi Kutai Timur itu fleksibel ya, fleksibel, jadi tidak kaku. Kalau kita mempunyai anggota itu di situ diterangkan dalam AD ART anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu yang bisa menjadi anggota Ekawangi itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah orang Banyuwangi. Nah, orang Banyuwangi itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mempunyai istri atau mempunyai suami orang Banyuwangi. Nah, jadi salah satu di rumah itu orang Banyuwangi ya. Kalau tadi yang pertama tadi orang Banyuwangi lah ya, suami istri sama-sama orang Banyuwangi. Yang kedua adalah salah satu dari suami atau istri adalah orang Banyuwangi. Yang ketiga adalah orang yang pernah tinggal di Banyuwangi. Nah, artinya orang dari kabupaten mana saja, dari suku mana saja yang pernah tinggal di Banyuwangi boleh menjadi anggota paguyuban Ekawangi. Yang keempat adalah
orang atau suku dari mana saja, baik Kutai atau Bugis atau Dayak atau Banjar dan lain sebagainya, yang kepingin ikut memajukan Paguyuban Ekawangi, dipersilahkan untuk bergabung di anggota Paguyuban Ekawangi. Jadi ini, Ekawangi Kabupaten Kutai Timur memiliki AD ART yang fleksibel. Jadi Bapak Ibu tidak usah kaku. Tidak, ayo kita kumpul di Paguyuban Ekawangi. Oh, saya bukan orang Banyangi. Tidak ya. Jadi ayo semuanya kita rangkul semuanya ya, agar supaya kita ada namanya persatuan ya. Paguyuban itu adalah untuk guyub rukun ya. Paguyuban untuk guyub rukun. Fungsinya adalah dengan ada paguyuban ini diterangkan dalam suatu Al-Quran ya, kita ini adalah untuk bersilaturahmi. Tujuannya adalah bersilaturahmi agar supaya kita selalu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silaturahmi manfaatnya bisa adalah untuk memperpanjang umur kita, ya, umur kita. Jadi dengan silaturahmi, insya Allah umur kita akan panjang. Kenapa? Karena kalau di rumah suntuk, jenuh, ya. Di rumah itu suntuk, jenuh, merengut saja, bilang orang Banyuwangi ya, merengut saja ya, merengut saja ya. Stres. Sehingga jadinya nanti apa Pak? Stres ya, kalau stres sakit sudah. Nah itu. Makanya kalau kumpul gini ya, dengan adanya silaturahmi itu kita kejenuhan akan hilang ya. Kita bisa ketawa, bisa senyum sesama teman, ketemu teman terhibur ya. Kayak saya ketemu kakak saya ya, di sini ada Mbak Sus ya, ada Pak Budiono, itu mengingatkan masa lampau saya ketika saya kecil ya. Saya kecil ya, itu mengingatkan. Jadi mereview lagi, seolah-olah kita kehidupan kita di sini pada waktu itu ya. Ibu beliau luar biasa baiknya ya. Berkat kebaikan ibu beliau, berkat pahala ibu beliau memberikan beberapa makanan kepada kami, makanya manfaatnya bisa saya sampai ke sini Pak ya. Jadi pahala beliau juga mengalir ya. Beliau ya, ibunya beliau selalu menyediakan makanan minuman ketika kami bersekolah ya. Jadi itulah ya, saya ingat betul ya, rumahnya dekat sekolahan rumah beliau ya. Jadi saya selalu kalau istirahat itu ke rumah beliau ya. Kenapa kok ke rumah beliau? Karena saya nggak punya uang mau beli es ya. Saya nggak punya uang, nggak disanggupi oleh orang tua ya. Jadi saya minum ke situ, minta minum ya itu. Makanya dengan keluarga beliau dari anak pertama sampai anak terakhir hafal semua namanya ya. Itu beliau juga hafal semua dengan keluarga saya. Nah itu. Jadi dengan bersilaturahmi ini insya Allah akan panjang umur. Bapak Ibu kalau kepengen pendek umurnya nggak usah ikut bergabung di Ekawangi. Nggak usah ikut bergabung kalau ingin pendek umurnya. Tapi kalau ingin panjang umurnya, Bapak Ibu bergabung di Paguyuban Ekawangi. Bersilaturahmi, insya Allah akan ada hiburan ya. Panjang umur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua manfaatnya adalah memperbanyak rezeki atau membuka pintu rezeki. Bapak Ibu kalau di rumah kan tidak ada informasi ya, informasi pekerjaan tidak ada ya, informasi hubungan lah ya nggak ada, untuk masa depan kita, anak-anak kita nggak ada. Tapi dengan adanya silaturahmi ini insya Allah kita akan memperluas pintu rezeki. Buktinya ketika saya di sini saya dikasih kelapa ya, air kelapa yang belum pernah saya jumpai selama saya di Kutai Timur. Sudah ada 35 tahun di Kalimantan, belum pernah menjumpai kelapa yang modelnya begini ya. Ini cantik ya, mudah-mudahan isinya juga segar ya, rasanya segar ya. Nah itu ya,
Nah, orang Banyuwangi aja ya. Dan juga banyak tadi yang saya santap makanannya ya. Itu berarti saya dapat rezeki. Bapak Ibu juga nanti insya Allah kalau ke Sangatta akan dapat rezeki ya. Di sana ada bos-bos toko-toko ya. Nah nanti kita singgah ya. Jadi yang pasukan yang saya bawa ini banyak membuka toko ya. Jadi nanti kita ke situ ya. Ke rumah saya monggo 24 jam terbuka rumah saya ya. Jadi silahkan ya. Tapi hubungi kalau ke tempat saya itu hubungi dulu Pak ya. Karena saya kadang-kadang sewaktu-waktu ada tugas mendadak ya dari Pak Bupati ya. Jadi itu kebetulan alhamdulillah di Kutai Timur ini saya dipercaya oleh Pak Bupati sebagai Kepala Dinas Sosial Bapak Ibu ya. Jadi itulah makanya tugas yang kadang-kadang mendadak ya. Kayak kemarin saya sebenarnya ada di Samarinda ya. Tapi dengan adanya kegiatan ini saya kembali lagi ke sini ya. Jadi begitu kembali sore sudah ngajar di Setais, baru paginya ke sini. Isya nyampe di rumah. Jadi padat ya. Maka oleh itu saya harapkan nanti Bapak Ibu jika kepingin silaturahmi ke rumah saya, hubungi dulu ke Pak Ketua Harian ya, kalau nggak punya nomor HP saya ya. Pak Ketua Harian hubungi, ada mau silaturahmi, nah nanti kita jadwalkan ya. Insya Allah ini manfaat silaturahmi akan mendapatkan rezeki. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya kepingin panjang lebar bercerita, tapi kalau tentang hal agama nanti ada penceramah sendiri ya yang akan menyampaikan. Jadi saya tidak mau mengambil tupoksinya ibu atau bapak yang menyampaikan penceramah ya. Mungkin ini yang saya sampaikan, hanya pesan yang paling lebih penting adalah mari paguyuban kita semangatkan ya, kita semangatkan kegiatan-kegiatan di paguyuban ya. Boleh paguyuban itu dilaksanakan di rumah, boleh juga di luar rumah ya. Beberapa hari yang lalu DPD Ekawangi Kabupaten Kutai Timur mengadakan kegiatan di luar rumah. Jadi pengajiannya itu digabung dengan arisan, tapi pelaksananya di luar rumah, yaitu di Bukit Pandang kemarin ya. Jadi kita nyantai di Bukit Pandang sambil makan-makan ya, sambil minum di luar rumah ya. Tapi ada sewaktu-waktu kita mengadakan di dalam rumah. Jadi fleksibel itu kalau di kabupaten ya. Artinya apa? Kita melihat situasi dan keinginan yang akan menarik atau akan mendapatkan undian arisan tadi ya. Kalau yang mendapatkan giliran arisan tadi mengendaki, oh nanti sekaligus acara membacakan doa almarhum keluarganya, ya silahkan. Jadi di rumah. Kalau saya kepengen acara di rumah saya itu bebas sambil refresh, ya boleh di luar, di taman-taman wisata boleh. Itu adalah sekarang yang sedang saya bangun. Jadi kegiatan itu bisa di dalam rumah, bisa juga di luar rumah ya. Itu nanti ke depan itu akan diminta kegiatannya oleh salah satu anggota karena sekaligus ulang tahun bertepatan dengan hari peringatan hari nikahnya. Nah, jadi ulang tahun hari nikahnya. Jadi bukan ulang tahun kelahirannya, tapi ulang tahun hari ini nikahnya. Ya boleh, saya bilang silahkan, monggo silahkan. Jadi fleksibel kegiatannya. Intinya yang penting kita silaturahmi. Mungkin itu Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mungkin sekaligus kami berdiri sini bisa diserahkan ya kartu anggota Ekawangi khusus untuk DPC Kecamatan Bungalun. Monggo Pak Ketua DPC penyerahan sama Ibu Sekretaris. Kartu anggotanya ya. Nah ini, dan nanti ada SK kepengurusan DPC Kecamatan Bungalun dan saya bawakan untuk perbaikan yang sudah ada. Mungkin ini dari saya, sekaligus saya tutup acaranya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho iki wis anu Mana tepuk tangannya? Terima kasih Bapak. Sopo sini? Ini Pak Budi. Engko ae ditumlah nek wis acara. Baiklah, kelangsungan acara selanjutnya yaitu Maulidatul Hasanah Maulid Nabi Muhammad SAW yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mukhtar Wahid Haris SPD. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Mohon izin sambil duduk ya Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'd. Yang kami hormati Sohibul Bait, Bapak Bunda sekeluarga, yang kami hormati Ketua DPC Ikawangi Bapak Imam Mislani, yang kami hormati Ketua DPD Kabupaten Kutai Timur Bapak Irnanta Hadi Esos MSI beserta rombongan, dan Bapak Ibu seluruh anggota Ikawangi dan seluruh tamu undangan. Alhamdulillah, sudah sepantasnya kita sebagai seorang makhluk memuji kehadirat Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan kepada kita hidayah, inayah, serta rahmat, dan yang paling penting Allah selalu memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan yang sedang kita dapatkan hari ini. Karena dengan nikmat sehat Bapak Ibu, dengan nikmat sehat kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa jalan-jalan dengan senang. Dengan nikmat sehat kita bisa makan nikmat dan kenyang. Namun ketika kita sakit, rasanya berat untuk beribadah, apalagi kita mau berjamaah. Begitu juga mau jalan-jalan rasanya sudah lelah, makan pun harus dipilih dan dipilah. Jadi tidak bebas. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih mendapatkan nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat yang luar biasa, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di majelis ini, yaitu dalam rangka hari ulang tahun Ikawangi dan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Khotamul Anbiya, yakni baginda Rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu taat, menjadikan kita umat Muhammad dan kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, seluruh keluarga Banyuwangi dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka yang pertama, yaitu memperingati dua maulid, yaitu Maulid Ikawangi dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu memiliki arti hari kelahiran, Bapak Ibu. Jadi maulid itu artinya hari kelahiran. Jadi ketika kita menyebut Maulid Ikawangi juga boleh, atau ulang tahun anak kita diawali maulid, anak kita monggo. Jadi maulid itu tidak terkhusus, tapi hanya sebutan sebagai bahasa Arab yang artinya adalah hari kelahiran. Jadi ketika kita mau memperingati Maulid Nabi, harus kita perjelas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hari ini kita memperingati Maulid Ikawangi atau hari ulang tahun Ikawangi. Alhamdulillah, organisasi kita ini, perseduluran kita hari ini sudah berjalan selama 2 tahun. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun ini semuanya luar biasa, berjalan dengan lancar. Harapan kita semoga dengan acara kita hari ini, dengan bacaan doa kita hari ini, ulang tahun kita hari ini, semoga Ikawangi, Kecamatan Pengalon khususnya, dan Ikawangi Kabupaten Kutai Timur umumnya, semoga selalu mendapatkan berkah, bisa istiqomah, dan anggotanya semakin bertambah, rezekinya melimpah, semuanya sehat wa'afiyah, wassalamah fitini wa dunya wal akhir, wa amin ya rabbal alamin. Tujuan Ikawangi ini kita bentuk dari awal seperti yang disampaikan Bapak Haji Ernanta tadi. Tujuannya hanya satu, Bapak Ibu, untuk menjalin silaturahmi. Seperti yang disebutkan Bapak Haji Ernanta tadi, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya barang siapa yang ingin lancar rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka bersilaturahmilah. Jadi ketika kita ingin, mungkin contoh kecil, ketika kita mengadakan acara seperti ini, alhamdulillah tiba-tiba banyak rezeki datang, tiba-tiba datang sendiri-sendiri semua. Itu salah satu manfaat silaturahmi. Seperti yang dijelaskan tadi, juga memanjangkan umur. Dengan berkumpul seperti ini, kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa ngobrol riang, bisa bersenang-senang, bisa tertawa lepas. Di situ juga bisa memanjangkan umur kita, menambah kesehatan kita. Alhamdulillah. Jadi harapan kita semoga Ikawangi kita tetap eksis, tetap berdiri tegak, dan terus berjalan sehingga anggota kita juga semakin bertambah. Itu harapan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pengen anak-anak kita duduk di depan semua ya. Nanti ketika sambil berjalan, nanti Bapak akan kasih pertanyaan ya. Jadi anak-anak mungkin boleh berkumpul di depan. Nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan, nanti akan ada hadiahnya. Nah, ayo anak-anak semua kita ke depan. Mungkin hadiahnya tidak seberapa, tapi yang penting kita bergembira. Ayo anak-anak yang mungkin sama orang tuanya bisa bergabung di depan di sini yuk. Nanti sambil ada pertanyaan.
Yang bawa anak maju. Sini, depan sini nak. Sana maju. Ikut maju sama teman-teman, ikut duduk sana. Cepat. Ayo duduk ya. Ikut duduk tuh. Ikut tuh. Ya, duduk depan sini nak. Pintar ini nah. Nah, maju dah. Pintar maju kan. Nah. Nah, duduk semuanya. Duduk. Nah, itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita selain memperingati hari ulang tahun Ikawangi, kita juga mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikut. Ayo ikut yang anak. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya ke anak-anak. Mungkin ada yang tahu tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Angkat tangan. Ayo, yang bisa angkat tangan. Siapa yang bisa angkat tangan? Nabi Muhammad tanggal berapa dilahirkan? Ayo. Tanggal berapa nak? Ayo. 12 Rabiul Awal. Ya, ini ada hadiah sedikit. Nah, nanti yang lain jawab ya, semuanya harus bisa. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin. Selain Nabi Muhammad dilahirkan, sama Nabi Muhammad juga wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang berbeda. Jadi Nabi lahir dan wafat sama persis hari, tanggal, dan bulannya. Lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal dan Allah. Yang kecil. Sound kecil tadi. Sound kecil tuh. Iya, yang penting ada no. Lama. Sound kecil tadi tuh. Sound kecil. Sound Kawangi. Yang penting ada sedikit anu lah. Nah. Iya, yang penting. Nah, Mike. Yang penting agak ada anu suara. Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada Raja Yaman. Raja Yaman yang bernama Raja Abraha sedang iri dengan adanya Ka'bah. Jadi Raja Abraha iri dengan adanya Ka'bah di Mekah yang sering dikunjungi oleh seluruh umat. Kemudian mereka berusaha untuk menyerang Ka'bah tersebut. Namun penyerangan Ka'bah tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan apa kan? Burung apa namanya? Burung ababil. Burung yang didatangkan oleh Allah adalah burung yang kecil-kecil namun banyak, yaitu burung ababil. Burung ababil semua membawa batu yang dicelupkan dari api neraka dan dijatuhkan pada seluruh pasukan dari Raja Abraha. Akhirnya Raja Abraha dan pasukannya semuanya musnah. Dan kejadian itu diabadikan oleh Allah. Dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Al-Fil yang berbunyi, mungkin ada yang bisa membacakan surah Al-Fil? Siapa yang bisa membacakan surah Al-Fil? Surah Al-Fil, ayo. Dapat uang deh, dapat uang. Yang bisa membacakan surah Al-Fil? Ayo, siapa yang bisa membacakan surah Al-Fil? Ayo yang bisa di dalam monggo. Kalau nggak ada, kita baca sama-sama nak ya. Surah Al-Fil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
mursalin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi diabadikan dalam surah Al-Quran pada surah Al-Fil. Al-Fil artinya adalah gajah. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi dilahirkan dari pasangan Sayyidah Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Kemudian masih dalam usia kandungan ibunya, yaitu masih 2 bulan, Allah sudah mengambil ayahanda Rasulullah. Allah mengambil ayahanda Rasulullah, yaitu Sayyid Abdullah, di usia kandungan beliau, di usia kandungan Aminah masih berumur 2 bulan. Jadi masih dalam kandungan, Nabi sudah dalam keadaan yatim. Kemudian setelah Nabi lahir di tahun gajah tersebut, Nabi lahir kemudian disusui dan diasuh oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Selama 4 tahun Nabi bersama Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ada kejadian yang terjadi di saat Nabi bersama Sayyidah Halimah. Jadi waktu itu Halimah sebelum menyusui Nabi Muhammad, perekonomiannya sangat sulit, domba-dombanya kering keruntang, bahkan susu perahnya pun sedikit dari domba tersebut. Tanaman-tanamannya kering, tanaman-tanamannya banyak yang tidak tumbuh. Namun ketika Sayyidah Halimah mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keajaiban terjadi. Kambing-kambingnya atau domba-dombanya semua menjadi gemuk-gemuk, semua menjadi susu perahnya semua deras sekali dan menghasilkan susu yang banyak. Tanaman-tanamannya yang tadinya kering menjadi tumbuh subur. Itu adalah luar biasa keajaiban yang diberikan Allah untuk Halimah. Dan di situ Halimah berpikir sama suaminya bahwa ini bukan anak sembarangan, ini adalah anak yang istimewa. Dan masih dalam asuhan Halimah, dan terjadi juga di usia yang ke-4 tahunnya, waktu itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Pertama kali Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril itu usia 4 tahun. Untuk apa malaikat Jibril datang? Saat itu Nabi Muhammad masih bermain dengan teman-temannya, masih berkumpul dengan teman-temannya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa Nabi Muhammad, kemudian membelah dada Nabi Muhammad. Di situ teman-temannya semuanya kaget dan takut. Mereka langsung lari ke rumahnya masing-masing, memberitahu orang tuanya masing-masing bahwa Muhammad dibunuh. Wahai ibu, Muhammad di lapangan dibunuh, Muhammad dibunuh, dan lain sebagainya. Kemudian di situ malaikat Jibril membelah dada Muhammad, mengambil hati Muhammad dan mengambil sebagian daging dari hati tersebut untuk dibuang, dibersihkan. Kemudian disiram dengan air zam-zam, dibersihkan hati Muhammad, dihilangkan semua sifat-sifat jeleknya dari hati Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu sama malaikat Jibril dikembalikan lagi seperti semula. Jadi ketika semua orang tua sudah datang, di situ keadaan Nabi Muhammad sudah seperti semula. Jadi tidak ada bekas dibelah, tidak ada bekas jahitan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dengan kejadian tersebut akhirnya Halimah takut akan terjadi lagi hal yang seperti itu. Kemudian Muhammad dikembalikan lagi kepada Sayyidah Aminah, dikembalikan di usia 4 tahun lebih kepada ibundanya. Kemudian bersama ibundanya selama 2 tahun, ibundanya mengajak. Wah, iya, siapnya yang cilik ya, Bu. Siapnya, soalnya nggak tahan. Yang
anakmu urip kae 20 ampere. Ibunda Nabi Muhammad mengajak Nabi Muhammad untuk berkunjung berziarah kepada makam ayahanda Nabi Muhammad. Coba angkat tangan, siapa yang bisa menyebutkan nama ayahnya Nabi Muhammad? Siapa nak? Abdullah. Ya, dia. Kemudian setelah pulang dari ziarah berkunjung ke makam ayahanda Abdullah, di situ Allah mengambil ibunda Nabi Muhammad. Ketika dalam perjalanan pulang, ibunda Nabi Muhammad wafat, Sayyidah Aminah wafat. Dan di situ Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Siapa nama kakek? Siapa? Abdul Muthalib. Hebat. Sini nak. Hadiah. 10.000. Kalau ibunya yang minta harus merah, Pak. Itu anaknya yang saya kumpulkan. Nanti kalau mau kasih ibu-ibu sama Pak Bondan aja. Jadi itu tadi. Jadi di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim piatu, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Maka dari itu Bapak Ibu, mulai kecil Nabi Muhammad sudah menjadi teladan, menjadi contoh buat umatnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri harus sudah merasakan menjadi anak yatim piatu. Jadi Nabi Muhammad itu begitu sayang dengan anak-anak yatim piatu. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad mengibaratkan orang yang selalu menyantuni anak yatim, orang yang selalu menyayangi anak yatim itu ibarat jari tengah dan jari telunjuk kelak di surga. Sangat dekat sekali. Ya. Jadi sangat dekat sekali hubungan Nabi Muhammad dengan orang-orang umatnya yang menyayangi anak yatim. Bahkan Allah juga sudah mengabadikan dalam surah Al-Ma'un. Di situ Allah menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apakah kalian mengetahui siapakah orang yang mendustakan agama itu? Yaitu orang yang mendustakan agama, yaitu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi di situ yang disebutkan pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, bukan para penjudi, bukan para pemabuk, bukan orang yang suka main game online, tapi di situ yang mendustakan agama yang pertama disebut oleh Allah adalah orang yang menghardik anak yatim. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo, mungkin ada saudara kita, ada tetangga kita, atau siapapun anak yatim yang di sekitar kita, ayo kita sayangi, kita santuni. Tidak usah menunggu Ramadan, tidak usah menunggu bulan Muharram. Ketika kita punya rezeki lebih, monggo kita santunkan kepada anak yatim. Mungkin ada keluarga kita yang yatim, kita sayangi, kita kasihi, bahkan mungkin kita santuni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Muhammad bersama kakeknya itu selama 2 tahun juga Bapak Ibu. Jadi di usia 8 tahun Nabi Muhammad, Abdul Muthalib diambil juga oleh Allah. Abdul Muthalib wafat. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama siapa nak? Pamannya siapa pamannya? Abdul Muthalib itu kakeknya. Siapa? Abu Thalib. Ya, 10.000. Ya. Jadi setelah itu Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Disitulah Nabi lama bersama Abu Thalib, tumbuh dewasa dan dewasa. Di situ Nabi diajari oleh
karena pamannya itu seorang saudagar, seorang pedagang, maka Nabi Muhammad diajak kemana-mana. Nabi Muhammad diajak keliling ke seluruh daerah. Hingga Nabi Muhammad di situ berdagang di mana-mana, dan dia berdagang dengan jujur, adil, amanah, dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad mendapat julukan yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi itulah, hingga akhirnya Nabi Muhammad kenal dengan yang namanya Khadijah. Nabi Muhammad bekerja sama Khadijah. Di situ Khadijah melihat pekerjaan Nabi Muhammad sungguh luar biasa. Orangnya jujur, orangnya adil, amanah, dan lain sebagainya. Dan di situ Khadijah mulai menaruh hati kepada Nabi Muhammad. Dan di situ akhirnya terjadilah pernikahan antara Siti Khadijah dan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad saat itu berusia 25 tahun, Siti Khadijah berusia 40 tahun. Jadi pernikahan beda usia itu juga sudah diajarkan dari pertama kali Nabi Muhammad menikah. Jadi tidak harus laki-lakinya lebih tua, bisa jadi laki-lakinya lebih muda. Itu juga salah satu sunnah Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bersama Nabi, Khadijah memiliki 7 anak. Ketika bersama Nabi, Khadijah memiliki 7 anak, dan satu dengan istri yang lain memiliki 1 anak. Jadi anak-anak Nabi itu berjumlah berapa? 8. Ya, anak-anak Nabi berjumlah 8. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan siapa nama-nama anak-anak Nabi. Coba kita sebutkan bersama yuk, sambil menyanyikan lagunya. Hafal ya? 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Ibrahim, Ummu Kulsum, Fatimah, ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Alhamdulillah, ternyata semuanya hafal. Ya, kira-kira cukup apa enggak ya kalau dibagi satu-satu? Karena semuanya sudah hafal nama-nama anak-anak Nabi yang ada tuh 7. Ya, satu. Nanti kalau nggak cukup kita minta ke ibu-ibu. Ibu-ibu tekor. Ya. Itu kakak belakangan. Coba kasih kakak belakang. 1. Ini. Ya. Ada yang belum? Ini nak. Ya. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah hafal. Anak-anak kita sudah hafal ke-7 anak-anak Nabi. Jadi dari ke-7 itu 6 dari Khadijah, yang 1 dari istri yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena waktu itu jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Mungkin orang-orang yang beriman pun juga sudah mulai berkurang. Jadi di situ datanglah Nabi Muhammad, datang untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasulullah salah satunya adalah beliau sangat
penuh dengan kasih sayang, sangat penuh dengan keramah tamahan dengan siapapun. Ada salah satu contoh, salah satu kisah yang diceritakan bahwasanya Nabi itu mempunyai satu kebiasaan. Dia setiap hari selalu datang ke pasar di daerah Madinah. Di situ ada pengemis buta. Nabi selalu datang tiap hari membawakan makanan, bahwa tidak hanya membawa makanan, tapi Nabi di situ juga selalu menyuapi pengemis buta tersebut. Namun Nabi juga dengan tenang, dengan senyuman selalu mendengarkan, dengan sabar mendengarkan kata-kata, mendengarkan obrolan dari pengemis tua tersebut. Apa yang diobrolkan di situ? Ternyata pengemis tua itu adalah salah satu orang yang sangat membenci Rasulullah. Pengemis itu selalu mengatakan Muhammad itu pembohong, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu adalah penipu dan lain sebagainya. Itu diucapkan di hadapan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dengan tenang dan tersenyum, tanpa mengatakan identitasnya bahwa dia adalah Nabi Muhammad. Setiap hari pengemis itu selalu mengatakan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Setiap hari dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi hingga Nabi Muhammad wafat. Kebiasaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah, wahai Aisyah, kebiasaan apa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sewaktu hidup? Aisyah memberitahu bahwa Muhammad di situ selalu memberikan makan kepada pengemis buta di pasar. Ketika itu akhirnya Abu Bakar melanjutkan kebiasaan Nabi Muhammad ke pasar membawa makanan. Tapi Abu Bakar di situ langsung memberikan makanannya. Lalu si pengemis tua berkata, engkau bukan orang yang biasanya datang ke sini, kata pengemis tua. Abu Bakar mengatakan, saya yang biasanya ke sini, Bapak. Bukan, orang yang biasanya ke sini, datang ke sini, dia tidak pernah mengizinkan saya untuk mengunyah makanan, apalagi memegang makanan. Apa maksudnya? Jadi ketika Nabi Muhammad memberikan makanan itu, Nabi Muhammad langsung menyuapi, dan sebelum disuapkan makanan itu sudah dihaluskan. Jadi pengemis tua itu langsung menelan makanan, tidak perlu mengunyah lagi. Di situ Abu Bakar langsung menangis mendengar ucapan pengemis tua tersebut. Akhirnya Abu Bakar menceritakan kepada pengemis buta tersebut, wahai pengemis buta, wahai Bapak, aku memang bukan orang yang setiap hari ke sini memberikanmu makanan. Aku bukan orang yang setiap hari memberikanmu makanan. Orang yang setiap hari datang kepadamu memberikan makanan itu sekarang sudah wafat, sudah tiada. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu si pengemis buta menangis di hadapan Abu Bakar. Dia baru sadar, orang yang setiap hari dia caci maki, orang yang setiap hari dia olok-olok, orang yang setiap hari dia jelek-jelekan, ternyata adalah orang yang setiap hari memberikan makanan kepada pengemis tersebut. Dan seketika itu pengemis tersebut langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung masuk Islam seketika. Itulah tadi Bapak Ibu. Jadi seketika pengemis buta tersebut menangis terseduh-seduh dan langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Abu Bakar. Itulah salah satu sifat Rasulullah yang patut kita tiru. Walaupun dia dijelek-jelekkan, walaupun tiap hari dicaci maki, bahkan di depannya orang yang mencaci maki, dia tetap berbuat baik. Mungkin kalau kita manusia biasa Bapak Ibu, jangankan di depan kita dijelek-jelekkan,
Kadang ada tetangga kita mengatakan, yuk kamu kemarin loh sama itu dijelek-jelekkan, sama itu dikatakan begini. Mungkin kita besoknya sudah tidak tegur sapa, tidak mau menyapa lagi. Itu kalau kita. Tapi Rasulullah tidak. Walaupun Rasulullah dihina seperti apapun, beliau tetap sabar. Karena beliau sadar, beliau tahu tidak semua kekerasan harus dilawan dengan kekerasan. Kekerasan bisa dilunakkan dengan kebaikan. Mungkin kita tahu batu yang sekeras itu ketika setiap hari kita tes-tesi dengan air, insya Allah lama-lama batu tersebut juga akan berlubang. Jadi sekeras-keras hati manusia, kalau kita tetap berbuat baik, insya Allah suatu saat Allah akan menunjukkan kepada orang tersebut bahwa niat kita juga baik. Jadi dari pelajaran itu, selain itu juga ada Bapak Ibu, sifat kesabaran Rasulullah salah satunya yaitu setiap hari ada tetangganya yang benci pada beliau. Rasulullah dibenci oleh tetangganya seorang nenek-nenek. Setiap hari ketika mau berangkat ke masjid, Rasulullah selalu dilempari dengan batu. Setiap hari Rasulullah selalu dikirimi kotoran unta, selalu dikirimi kotoran manusia. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dia tetap sabar. Hingga akhirnya suatu hari kebiasaan tersebut sudah tidak terjadi lagi. Jadi Nabi Muhammad malah heran, kok sudah tidak ada yang melempari batu lagi kepadaku, kok sudah tidak ada yang mengirimkan kotoran kepadaku. Nah, ternyata diselidiki, orang yang selalu mengirimkan kotoran dan melempari batu tersebut, dia sakit keras. Kemudian Nabi mendatangi rumahnya, membawakan oleh-oleh. Kagetlah nenek tua itu, takut kalau Nabi akan balas dendam padanya. Tapi Nabi mengatakan, wahai nenek, saya kesini tidak untuk balas dendam. Saya di sini tidak untuk mencaci makimu, tapi saya di sini ingin menjengukmu, ingin tahu keadaanmu. Kenapa beberapa hari ini engkau sudah tidak muncul lagi? Di situ si nenek pun nangis terseduh-seduh dan akhirnya juga membaca 2 kalimat syahadat. Jadi itu Bapak Ibu, beberapa contoh akhlak Rasulullah yang bisa kita ikuti. Kita sebagai umat Rasulullah, ayo, walaupun tidak bisa mengikuti sepenuhnya, tidak bisa meneladani sepenuhnya, perlahan dan sedikit-sedikit insya Allah kita akan bisa untuk meneladani Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah setelah perjalanan dia bertahun-tahun hingga akhirnya Rasulullah dipanggil oleh Allah di usia 63 tahun. Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di acara maulid ini kita bersama-sama mengambil pelajaran. Dengan maulid ini kita bisa meneladani akhlak Rasulullah, bisa meneladani sikap Rasulullah, kita ikuti yang baik-baik dari Rasulullah. Karena tidak sedikit pun ada sikap Rasulullah yang tercela. Karena Allah sendiri sudah membersihkan hati Rasulullah dari sifat-sifat yang tercela. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu sekelumit pesan dari Allah dan Rasulullah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu menjadi umat Rasulullah yang taat, dan kelak di akhirat kita bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih atas tausiahnya tadi. Semoga kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita ada acara untuk pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun Harlah Ikatan Keluarga Banyuwangi Kutai Timur. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita potong tumpeng dan potong kue, kita berdoa bersama dengan harapan semoga ikatan keluarga Banyuwangi kita ini bisa memberikan berkah, memberikan manfaat bagi banyak orang, dan bisa istiqomah kita dalam kegiatan di Kawangi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin Allahumma yafina kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wa laqal hisab. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa alal khair qarribna wa 'an syarr ab'idna wa qi hawaijana fid dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Potong kue. Potong. Ya umiladik mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, ya umiladik mabruk. Permintaan piringnya sama tarik gue ndak kepidak. Ini ya gue ndak kepidak mak gelodak. Pak Budi sini Pak Budi. Berhenti ngerekam dulu. Satu ya Pak. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya, tumpeng ya si Ano. Engkau baru kue. Ini dulu ya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau semakin maju ya. Anu nih, awan berkertas. Full. Bisa dimakan. Awas salah dulu. Oh, ada coklatnya di luar. Taruh di tas. Full.
Ini udah ada kan? Tisu. Ambil tisu kan gue Pak. Oh sono. Dari mana? Dari sini kan? Oh, berbeda. Oke. Sudah diwakili, sudah semua. Ayo deh. Iya. Pak Budi, tak pegangan. Sampai sini Pak Budi. Ini untuk Pak Budi. Pak Budi, mungkin Pak Budi. Ayo. Mas Luciano. Nggih. Mas Luciano. Aman Pak, nggih. Ini lempek Mas. Ini simbolis saja Mas Luciano. Oke. Simbolis. Oke, sip. Sip. Bendera. Oh, diserahin lagi. Sampai sini dulu. Bendera belum. Ini kabur terus. Oh, dikasih bendera karena cewek dikasih merah. Bajunya yang gede ya. Yang gede dia apa? Dikasih. Berdiri dikasih. Maju. Ayo khusus. Khusus ini. Aku juga tidak dapat. Itu bungkus piring. Ulah cucu bungkus piring. Ayo weh, langsung. Oke Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lewati bersama. Makan. Ada yang kita jalankan pada pagi hari ini dapat warga Ikatan Banyuwangi Kutai Timur semakin jaya dan maju. Amin. Sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir dia terdapat. Amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Iya, mau silahkan. Bentar, Ibu Kalimantan punya cenil.
Mantap. Nah.